disuruh langsung buat refleksi selama 40 hari ini. Semoga nanti refleksinya nggak sampai berjam-jam, ya, karena 40 hari cukup. Saya, adik dan juga Pak Pranapsa mungkin masih ingat betul 40 hari yang lalu itu kami masih berangkat dengan sukacita ke Kuala Lumpur. Lalu masih ingat Senin siang itu setelah ketemu dokter yang akan mengambil tindakan, mama saya itu ada tumor di otak, tetapi sebenarnya bukan yang ganas. Tapi kami hanya berusaha melakukan yang terbaik supaya di masa tuanya itu punya hidup yang berkualitas. Senin ketemu dokter, sudah diberi jadwal hari Rabu. Selasa itu diminta untuk screening semuanya supaya nantinya mondok dan Senin pagi itu bisa ditangani. Tapi kami ingat betul pagi-pagi itu saya dan Lucy bangun karena Pak Pranapsa teriak-teriak, "Ayo cepat ke sini, ini mama sesak napas." Dan ketika kami datang, yang pertama dikatakan oleh papa itu, "Mama kedinginan." Akhirnya saya dan adik ini langsung cepat-cepat, tidak mikir mau bawa rumah sakit atau apa, langsung bikin air panas. Kami cari botol bekas, langsung bikin air panas itu pokoknya supaya mama hangat. Dan tidak lama kemudian makin parah. Kami panggil ambulan, nggak datang-datang, sampai akhirnya memutuskan untuk sudah dibawa pakai kursi roda saja. Jadi kami semua berangkat cepat-cepat. Waktu itu saya pegang kursi roda tangan satu, satunya pegang bahu mama, lari terus karena rumah sakit cuma 3 menit lamanya. Lari terus dan tiap kali berhenti saya kasih napas buatan terus. Lucy pun jaga papa waktu itu karena papa nggak bisa jalan cepat di belakang. Dan Declan waktu itu menunjukkan jalan. Saya yakin mama waktu itu masih hidup sampai di rumah sakit karena selama saya lari bersama mama itu leher itu tegak, tidak nengkleng sama sekali. Dan ketika sampai di kasurnya emergency room di IGD diberikan PCR, ternyata sampai 40 menit tidak mau kembali. Dan ketika itu terjadi, kami semua merasa kosong, benar-benar kosong. Kami bingung, kok bisa seperti ini ya? Apa rencana Tuhan dengan ini semua? Selama 40 hari ini, ya termasuk ketika membawa jenazah pulang, segala sesuatunya, kami hanya merasa kesedihan, kami merasakan kehampaan. Dan ya tidak jarang mulai mencari kok iso seperti ini dan mulai menyalahkan. Ya, waduh, kemarin harusnya cepat-cepat waktu seperti itu dan tadi dibawa ke rumah sakit, kok ya nggak seperti itu. Ya, sudah bawa orang tua ke sana, wah kok ya nggak terpikir bahwa tabung oksigen, ya beli yang kalengan segala macam kan bisa. Sempat kepikir dari saya juga setelah tahu dari dokter bahwa kalau orang tua ada tumor otak itu pertumbuhannya lama sekali. Jadi sebenarnya tidak perlu diotak juga tidak apa-apa. Sempat kepikir, aduh kok ya tidak dibawa ke Kuala Lumpur. Kalau kemarin dibiarkan aja kan, ya sudah. Mungkin mama masih hidup seperti itu. Ya, itu terus berlangsung seperti itu. Ada rasa kehampaan, ada rasa kecewa, ada rasa sedih, ada rasa belum melakukan cukup. Ya. Kenapa kok sampai salah? Padahal ya saya adik bukan orang yang bodoh juga gitu. Ya. Tetapi kemudian setelah mulai berjalannya waktu ada hal lain muncul. Dan kami percaya bahwa ini terjadi karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terutama kami melihat betapa Tuhan itu berkarya menemani papa setiap hari. Ya. Kalau saya dan Lucy, kami punya keluarga, kami bisa melipur dengan berbagai banyak hal.
tapi papa ini 54 tahun bersama dengan mama. Ya. Awalnya juga papa stres berat sampai pernah ngomong mau tidur di kuburannya mama. Ya. Tetapi kemudian kami menemani, kami ngajak ngobrol, papa itu tinggal di rumah Lucy, nanti sebentar di rumah saya, balik ke rumah Lucy lagi, dan kami melihat bagaimana Roh Kudus benar-benar menopang sehingga papa ini tetap kuat. Ya. Mungkin yang hadir waktu misa 7 hari, papa itu jalannya sampai terseok-seok. Ya. Tetapi ternyata hari ini kita bisa melihat papa itu jalannya lumayan tegak. Ya. Masih bisa ngasih senyum sana sini, nyalami berkah dalam. Ya. Itu tanda betapa Tuhan itu sungguh menyertai papa itu dengan luar biasa. Tidak hanya itu, ada hal lain yang muncul, semangat yang dari sejak kecil mama tanamkan kepada saya dan adik. Itu mulai muncul. Kalau papa saya itu orangnya nerimo, dia apa-apa ke orang itu ya wis didoakan. Ya. Jadi kami melihat, terutama saya melihat bahwa papa dan mama ini dengan cara pandang yang berbeda, cara didik yang berbeda, itu melengkapi diri saya dan juga melengkapi diri Lucy. Mama itu orangnya yang fighting spiritnya itu luar biasa, ya, susah untuk menerima kata tidak, ngeyel, pokoknya usaha sih mati-matian. Nah, itu ya, dan itu yang dari sejak kecil ditanamkan kepada kami berdua. Itu. Nah, hal seperti ini mulai muncul di sela-sela rasa kangen, tetapi semangat ini kemudian muncul. Kami lebih bisa menghargai apa yang mama lakukan selama masih ada di dunia. Bapak Ibu teman-teman, saya yakin bahwa seperti yang disampaikan di surat kedua Rasul Paulus hari ini, bahwa mama kami telah mengakhiri pertandingan dengan baik, sudah melakukan segala yang dapat dilakukan sebagai seorang ibu. Ya. Dan kami percaya mama kami saat ini sudah berpulang, sudah bertemu dengan Bapa di surga. Dan kami percaya beliau menjadi pendoa, tidak hanya bagi kami berdua, tapi juga mendoakan kita semuanya. Dan satu hal lagi itu yang membuat kami semua semakin bersyukur dengan kehadiran mama selama ini di dunia, dan itu pula yang semoga memberikan semangat baik kepada saya, Lucy, dan juga kepada papa, kepada mantu-mantunya juga dan para cucu, untuk meneruskan semangat yang telah ditanamkan kepada kami semua. Ya, kami melihat walaupun mama itu orangnya keras, kadang kesannya itu semaunya sendiri, tetapi begitu banyak orang-orang yang tersentuh dengan kebaikan dari mama. Ya, begitu sosial, kadang itu kalau membantu itu ya agak maksa, tapi kami tahu bahwa maksudnya baik, supaya orang yang dibantu itu sungguh-sungguh terbantu. Hal-hal seperti ini yang kemudian semakin kami syukuri, dan semoga apa yang ditinggalkan oleh mama kami ini sungguh-sungguh nantinya membuat kami sekeluarga untuk terus hidup dalam kekudusan dan semakin baik, supaya nantinya suatu saat kami sekeluarga nantinya bisa dikumpulkan kembali di dalam rumah Bapa di surga. Mungkin itu loh bisa kami sharingkan. Oh ya, mungkin satu hal lagi. Tadi menarik ketika Romo memberikan oleh-oleh dari Labuan Bajo. Betul itu Romo. Kami merasakan 40 hari ini sempat masuk di gua yang gelap, karena yaitu tadi rasa bersalah dan lain sebagainya. Tapi kemudian ketika Romo tadi ngomong ada tour guide-nya, dan kalau tidak ada tour guide-nya itu susah, kami juga sungguh merasakan
namanya tour guide Tuhan Yesus yang sudah ngomong akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan sungguh ketika kami terus dalam kesedihan bersandar kepada Tuhan, maka kami justru dapat melihat mungkin lukisan indah yang seperti Bunda Maria di gua tadi. Kami dapat melihat betapa Tuhan itu berkarya di dalam kehidupan kami. Ya, walaupun ada di dalam gua yang syaratnya tadi manut ikut tour guide-nya. Kalau tidak manut ikut tour guide-nya pasti ada kecelakaan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Suryo. Sudah tadi mari kita sejenak kita mendengarkan sabda Tuhan dan juga sharing Tuhan.